Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Wahyuni beserta dua teman saya, Anita Evlia dan Anissa Savana. Kali ini saya akan membahas atau mempresentasikan mengenai skimming. Baik, sebelum kita membahas mengenai materi, izinkan saya untuk membahas mengenai studi kasus. Oke. Buku ini yakni judulnya Say Dog Give Good Fish. Dimana dalam studi kasus ini tuh ada seorang dokter yang sebagai ahli bedah plastik bernama Brian Lee, seorang bujang berusia 42 tahun, di mana dia itu memiliki keterampilan dan seni dalam operasi hidung, pengencangan wajah, pengencangan perut, dan pembesar payudara. Nah, si Brian Lee ini tuh bekerja di sebuah klinik sebagai produser utamanya. Lee ini tuh menagih lebih dari 1 juta dolar per tahun dan membawa pulang hingga 300.000 hingga 800.000 dolar per tahun dalam gaji dan bonus. Namun, selama 4 tahun, Lee juga menyimpan simpanan rahasianya sendiri dari pendapatan yang tidak terhitung. Begitu ketidakjujuran Lee terungkap, Dewan Direksi Klinik yang terdiri dari sesama dokter dan pemegang saham itu menuntut akuntansi yang tepat. Firma hukum kota besar di klinik tersebut itu mempekerjakan Doug Lickrey, yakni seorang CFA yang berbasis di Flower Mound, Texas, yang telah bekerja dengan baik dengan para pengacara pada awal tahun dalam sebuah kasus yang tidak terkait untuk melakukan penyelidikan pribadi. Nah, para dokter ini tuh menginginkan orang yang independen untuk mencari tahu dan mendokumentasikan beberapa banyak uang yang hilang. Sekretaris dan perawat Lee itu tahu bahwa Lee itu sedang melakukan operasi, tetapi mereka tidak menyadari bahwa dokter ini tuh menahan pembayaran pasien dari klinik. Selama konsultasi rahasia, Lee ini tuh memeriksa dan menjelaskan berbagai pilihan, hasil yang diharapkan, dan total biaya. Nah, dokter atau sekretarisnya itu kemudian akan membahas persyaratan pembayaran. Jika pasien ini tuh berencana mengajukan klaim asuransi untuk prosedur yang ditanggung seperti non-darurat, operasi rekonstruktif untuk korban kecelakaan mobil yang hidungnya menabrak kaca depan, pasien tuh harus membayar pengurangan sebelumnya dan tidak ditanggung oleh asuransi. Yang tidak ditanggung oleh asuransi, pasien tuh harus membayar seluruh jumlah secara tunai atau cek sebelum prosedur. Nah, Lee ini tuh melakukan operasi di klinik atau rumah sakit yang berafiliasi. Secara teori, seorang pasien tuh akan check-in di area resepsionis untuk prosedur terjadwal dan akan melampirkan pembayaran beserta tanda terima. Sekretaris Lee itu menyimpan semua pembayaran, kwitansi, dan formulir dalam kotak kecil. Ini tuh kasusnya itu terjadi pada Rita Mae Givens, di mana Rita Mae Givens itu merupakan seorang pasien operasi hidung yang selama pemulihannya, Givens ini tuh
meninjau polis asuransinya yang menyatakan bahwa operasi hidung dapat ditanggung dalam keadaan tertentu. Nah, suatu saat Gibbons itu memutuskan untuk mengajukan, tetapi Gibbons itu menyadari bahwa dia tidak pernah menerima pernyataan tagihan untuk dilampirkan ke formulir klaimnya. Akhirnya Gibbons ini tuh menelepon ke kantor klinik untuk meminta salinan tagihannya. Tapi ada sesuatu hal yang aneh, di mana kasir klinik ini tuh menemukan file pasien tetapi tidak menunjukkan biaya untuk prosedur yang dilakukan. Untuk catatan yang sesuai dari pembayaran Gibbons. Menyarankan untuk melihat Gibbons untuk memberikan salinan cek yang dibatalkan yang kemudian ditemukan telah disahkan dan disimpan ke rekening bank pribadi dokter. Administrator klinik ini memverifikasi bahwa Lee telah melakukan operasi tetapi tidak setelah dikonfirmasi ternyata mengakui kesalahannya. Karena mungkin Dr. Lin itu merasa tugas profesional, Lin dengan cermat menyimpan semua file medis pasien, dan Lee itu hanya menghancurkan kwitansi yang menyertai pembayaran. Bahkan menyerahkan laporan banknya dan juga membuka portofolio investasinya kepada Leclerc untuk menghilangkan keraguan atas pendapatan tambahan yang tidak dilaporkan. Selama penyelidikan, Leclerc ini tuh hanya menanyakan satu pertanyaan, why Grip? Nah, dengan semua uangnya dia masih menginginkan lebih. Kekayaan adalah obsesi keluarga, keunggulan permainan keluarga, di mana hal itu tumbuh menjadi kompetensi yang serius. Nah, untuk memenangkan permainan, Lee itu menggunakan pencurian besar yang membawa risiko hukuman yang sangat besar jika fraud atau penipuannya itu terdeteksi. Nah, akhirnya Leclerc ini tuh mengawali laporan dengan pelajaran yang dipetik dari kasus ini, di mana kontrol internal yang lemah itu menggoda semua karyawan, bahkan yang berpenghasilan $100.000 jika diberi kesempatan, sarana, dan peluang yang sangat tipis untuk dideteksi, ada karyawan yang akan membenarkan tindakan penipuan pada benda.
akhirnya Leclerc itu menyarankan mereka untuk mengubah seluruh sistem pembayaran mereka, menyiapkan area penagihan pusat, memasang tanda-tanda untuk mendidik pasien, dan menugaskan serta menyebarkan tugas yang berbeda ke beberapa pekerja kantor selama proses pembayaran. Akhirnya mereka tidak, maksudnya mereka tidak melakukan pengawasan, kata Leclerc ini tuh. Dan Leclerc itu mengatakan kepada mereka bahwa mereka itu perlu mendamaikan semua langkah di sepanjang jalan dan melakukan audit internal secara rutin. Nah, untuk mengekang godaan, klinik segera menerapkan kebijakan baru tentang prosedur pembayaran. Si dokter yang baik kemudian mengatakan kepada Leclerc bahwa jika diberi kesempatan, saya mungkin akan melakukannya lagi. Nah, dari sini mungkin bisa disimpulkan bahwa prosedur yang kurang baik atau mungkin prosedur yang tidak dikontrol secara rutin itu kemungkinan akan terjadi skimming seperti yang dilakukan oleh Dr. Lee ini. Dan jika kesempatannya itu ada, kemungkinan para dokter-dokter yang lain juga akan melakukan hal yang sama. Baik, selanjutnya saya akan langsung masuk ke presentasi mengenai materi. Oke, materi minggu ketiga kita kali ini yakni mengenai skimming. Di mana dalam konten skimming ini terdapat 8 pembahasan. Yang pertama yakni overview, yang kedua skimming data from the ICPA 2015, yang ketiga unrecorded sales, yang keempat unrecorded sales and receivables, yang kelima theft check through the mail, yang keenam short term skimming, yang ketujuh converting stolen check, dan yang terakhir counseling the fraud. Oke, yang pertama ini mengenai overview. Apa sih skimming itu? Skimming adalah pemindahan uang tunai dari entitas korban sebelum dimasukkan ke dalam sistem akuntansi. Nah, karena uang tunai dicuri sebelum dicatat dalam pembukuan perusahaan korban, maka skema skimming ini dikenal sebagai off-book frauds. Karena uang yang hilang tidak pernah dicatat. Nah, skema skimming ini tidak meninggalkan jejak audit langsung. Akibatnya mungkin sangat sulit untuk mendeteksi bahwa uang tersebut itu telah dicuri. Skimming ini tuh dapat terjadi kapan saja, di mana dana masuk ke dalam bisnis, sehingga hampir semua orang yang memproses penerimaan kas mungkin berada dalam posisi untuk melakukan skimming uang. Nah, hal ini tuh termasuk tenaga penjualan, teller, staf menunggu, atau yang lainnya yang menerima uang tunai secara langsung dari pelanggan. Nah, selain itu terdapat banyak skema skimming yang dilakukan oleh karyawan yang tugasnya termasuk menerima dan mencatat pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan melalui pos. Nah, karyawan ini tuh dapat menyelipkan cek dari surat masuk untuk digunakan sendiri daripada mempostingnya ke akun pendapatan atau pelanggan yang tepat. Nah, biasanya yang melakukan skimming itu mereka yang berhubungan langsung dengan pelanggan atau yang menangani pembayaran pelanggan, jelas merupakan kandidat yang melakukan skimming. Skema skimming umumnya terdapat dalam salah satu dari 4 kategori, yakni yang pertama unrecorded sales, yang kedua understated sales and receivables, yang ketiga theft of check through the mail, yang keempat short term skimming.
Selanjutnya yakni mengenai skimming data dari survei ACFE 2015. Nah, sebelumnya kan dalam bab 1 itu kita mempelajari bahwa terdapat 3 kategori utama dari fraud, yakni aset misappropriated, korupsi, dan penipuan laporan keuangan. Nah, dalam survei ACFE 2015 ini tuh terdapat skema aset misappropriated yang paling umum dari kategori ini, yakni terdapat dari 2.410 kasus dalam penelitian 2012 atau lebih dari 83% melibatkan beberapa bentuk dari aset misappropriated. Nah, seperti yang diilustrasikan dari fraud tree, itu aset misappropriated ini tuh pada gilirannya dapat dibagi menjadi 2 kategori, yakni skema tunai dan skema non-tunai. Nah, pada tampilan 3.1 ini menunjukkan persentase kasus dari aset misappropriated dan kerugian median untuk masing-masing dari 2 subkategori. Nah, seperti tabel ini, skema tunai ini tuh jauh lebih umum daripada skema non-tunai, di mana dalam survei Fraud Global ACFE 2015 ini tuh juga memiliki biaya rata-rata yang lebih tinggi. Nah, penting untuk dicatat bahwa penipu sering menggunakan berbagai taktik untuk mencuri uang korban. Nah, dengan demikian banyak skema penipuan melibatkan beberapa metode penipuan. Di tabel ini tuh jumlah kerugian median yang dilaporkan di seluruh teks mencerminkan hanya bagian dari kerugian penipuan yang disebabkan oleh skema spesifik yang saat ini sedang dibahas. Nah, kembali lagi ke fraud tree, kita itu melihat bahwa skema kas dibagi menjadi 3 kategori yang berbeda. Yang pertama ini adanya skimming, yang kedua pencurian uang tunai, dan pencairan penipuan. Di antara subkategori ini, skema pencairan penipuan adalah yang paling umum, yakni terjadi pada 64% kasus aset misappropriation tunai yang termasuk dalam penelitian. Nah, skema ini tuh juga menyebabkan kerugian median tertinggi, yakni 120 ribu dolar dari 3 kategori skema kas. Nah, sebaliknya skema pencurian uang tunai adalah bagian yang kurang dari 13% kasus aset misappropriated tunai, sementara skema skimming menyebabkan kerugian median terendah dari ketiga kategori, yakni 53 ribu dolar. Selanjutnya yakni mengenai unrecorded sales, di mana skema skimming paling dasar terjadi ketika seorang karyawan itu menjual barang atau jasa kepada pelanggan, di mana mengumpulkan pembayaran pelanggan di titik penjualan tetapi tidak mencatat transaksi tersebut. Nah, karyawan mengantongi uang dari pelanggan alih-alih menyerahkan kepada ownernya. Pada tampilan 3.4 ini tuh sini ada metode yang digunakan dari studi kasus tadi, yakni kasus yang dilakukan oleh Dr. Brian Lee. Nah, dalam studi kasus yang dibahas sebelumnya ini tuh si Dr. Lee ini tuh melakukan pekerjaan dan mengumpulkan uang yang tidak diketahui rekan-rekannya. Akibatnya
si dokter Lee itu mampu mengambil sekitar $200.000 tanpa meninggalkan indikasi kesalahannya di pembukuan. Nah, seandainya seorang pasien ini tuh tidak membuat panggilan tak terduga atau melaporkan untuk mengklaim asuransinya, uh, mungkin kejahatan Lee ini bisa berlanjut tanpa batas. Nah, kasus dari Dr. Lee ini tuh menggambarkan mengapa skema penjualan yang tidak tercatat mungkin yang paling berbahaya dari semua penipuan skimming. Nah, untuk membahas skema penjualan yang tidak tercatat secara lebih lengkap, mari kita pertimbangkan salah satu transaksi penjualan paling sederhana yang paling umum, yakni penjualan barang di kasir. Nah, dalam transaksi normal, pelanggan ini tuh membeli barang dari karyawan yang masukkan penjualannya di register. Nah, catatan register ini tuh mencerminkan bahwa penjualan telah dilakukan dan menunjukkan bahwa sejumlah uang tunai seharusnya telah ditempatkan dalam register. Nah, dengan membandingkan catatan register dalam jumlah uang yang ada, dimungkinkan untuk mendeteksi pencurian. Misalnya nih, jika ada penjualan senilai $500 yang dicatat pada register tertentu pada hari tertentu, tetapi hanya terdapat $400 tunai di register, nah seseorang itu jelas mencuri $100-nya. Dengan asumsi itu saldo awalnya itu tidak ada. Namun ketika seorang karyawan ini menggelapkan uang dengan melakukan penjualan barang dagangan di luar pembukuan, tidak mungkin mendeteksi pencurian dengan membandingkan catatan register dengan laji kas karena penjualan tidak dicatat di register. Misalnya lagi nih contoh di mana kita membandingkan catatan register dengan uang tunai yang ada. Nah, asumsinya seorang penipu ini tuh ingin mendapatkan $100. Nah, sepanjang hari ada penjualan senilai $500 di truknya. Satu penjualan adalah untuk $100. Ketika penjualan $100 dilakukan, karyawan tersebut tidak mencatat transaksi di registernya dan pelanggan membayar $100 dan membawa pulang barang dagangannya, tapi alih-alih menempatkan $100 di laci kas, karyawan tersebut itu mengantonginya. Nah, karena karyawan tersebut tidak mencatat penjualan, pada akhirnya daftar tersebut itu hanya akan mencerminkan $400 dalam penjualannya. Oleh karena itu, dengan tidak mencatat penjualan, karyawan dapat mencuri uang tanpa dana yang hilang muncul di pembukuan. Nah, bagian tersulit dari skema skimming di register adalah bahwa karyawan ini tuh harus melakukan tindakan terang-terangan mengambil uang. Nah, jika karyawan mengambil uang pelanggan dan memasukkannya ke dalam sakunya tanpa memasukkan transaksi di register, pelanggan itu mungkin mencurigai ada sesuatu yang salah dan melaporkan tindakan tersebut kepada karyawan atau manajer lain. Nah, mungkin juga seorang manajer, rekan kerja, atau kamera CCTV akan melihat perilaku ilegal tersebut. Selanjutnya yakni mengenai register manipulation. Nah, untuk menyembunyikan pencurian mereka, beberapa karyawan itu mungkin menyembunyikan no sale atau tidak ada penjualan atau transaksi non tunai lainnya untuk menutupi pencurian penjualan. Nah, dalam transaksi palsu ini tuh dimasukkan pada register sehingga tampak penjualan sedang berlangsung, padahal sebenarnya karyawan itu mencuri pembayaran pelanggan. Dalam kasus lain, karyawan telah mencurangi daftar mereka sehingga penjualan tidak tercatat. Nah, karena itu tidak penting bagi penipu apa yang dimasukkan ke dalam register
register, melainkan apa yang muncul di catatan register. Nah, siapapun yang mengamati karyawan itu akan melihat penjualan masuk, melihat laci kas terbuka dan sebagainya. Namun register ini itu tidak akan mencerminkan transaksinya. Bagaimana sih ini tuh bisa dicapai? Misalnya nih, dalam keadaan khusus dapat menyebabkan metode yang lebih kreatif untuk membaca sepintas dari di registernya ini. Misalnya seorang manajer bioskop nih menemukan cara untuk mengatasi dispenser tiket otomatis bioskop. Nah, untuk mengurangi jam penggajian, manajer ini tuh terkadang juga bekerja sebagai kasir yang menjual tiket. Nah, si manajer ini tuh memastikan bahwa pada saat-saat tertentu tidak ada yang memeriksa tiket pengunjung di luar bioskop. Nah, ketika penjualan dilakukan, dispenser tiket akan memberikan jumlah tiket yang sesuai kan. Tetapi manajer itu menahan tiket dari beberapa pelanggan dan mengizinkan mereka masuk teater tanpa tiket. Jadi misalnya ada 3 orang itu beli tiket untuk menonton bioskop. Ternyata si manajer ini tuh hanya memberikan 2. Nah, yang satunya ini bagaimana kok bisa masuk tanpa pakai tiket ya, karena tidak ada orang yang menjaga di depan teater di depan teaternya ya. Sehingga mungkin ketika penjualan dilakukan, dispenser itu kan akan mengeluarkan sejumlah tiket yang sesuai, tetapi manajer ini tuh kan menahan. Nah, ketika pelanggan berikutnya melakukan pembelian, manajer ini tuh menjual salah satu kelebihan tiket kepada orang tersebut daripada menggunakan dispenser otomatis. Nah, maksudnya di sini tuh tiket yang seharusnya tadi buat yang satu orang itu dijual ke pelanggan yang berikutnya. Dengan demikian, sebagian dari penjualan tiket tidak tercatat. Nah, pada suatu di penghujung malam atau waktu closingan tutup itu kan ternyata ada kelebihan uang tunai yang diambil oleh manajer dan disimpan untuk dirinya sendiri. Nah, meskipun sebenarnya kerugian ini tuh tidak mungkin diukur, diperkirakan manajer ini tuh telah mencuri lebih dari $30.000 dari owner atau pemilik bioskopnya. Selanjutnya yakni ada skimming dari non-business hours. Nah, cara lain untuk membaca sepintas penjualan yang tidak tercatat adalah dengan melakukan penjualan di luar jam kerja. Misalnya nih, terdapat beberapa karyawan itu tertangkap basah menjalankan toko owner pada akhir pekan atau setelah jam kerja tanpa sepengetahuan pemiliknya. Nah, mereka itu mampu mengantongi hasil penjualan ini karena dirasa pemiliknya itu tidak tahu bahwa toko mereka saat itu dibuka. Oke, misalnya nih, ada seorang manajer fasilitas retail itu pergi bekerja 2 jam lebih awal setiap hari. Nah, seharusnya toko retail itu membuka pada pukul 10, tapi si manajer atau karyawannya itu membuka tokonya pada pukul 8. Nah, selama 2 jam tersebut uang hasil penjualannya itu dikantongi sendiri. Nah, berbicara tentang dedikasi, mungkin seorang manajer ini tuh menelpon penjualan di register seolah-olah itu adalah bisnis seperti biasa. Nah, tetapi kemudian melepaskan pita register dari semua uang tunai yang telah dikumpulkan. Nah, manajer ini tuh kemudian memulai dari awal pada pukul 10, seolah-olah toko itu baru saja membuka. Jadi penjualan selama 2 jam tadi itu tidak dicatat atau tidak diregister atau melakukan register palsu untuk menjalankan aksinya. Nah,
Meskipun kita telah membahas skimming dalam konteks transaksi kasir, skimming tidak harus terjadi di register atau bahkan melibatkan mata uang. Karyawan yang bekerja di lokasi terpencil atau tanpa pengawasan ketat melakukan beberapa skema skimming yang paling mahal. Nah, ini dapat mencakup tenaga penjualan di tempat yang tidak berurusan dengan register, tenaga penjualan independen yang beroperasi di luar lokasi, dan karyawan yang bekerja di cabang atau kantor satelit. Nah, karyawan ini tuh memiliki tingkat otonomi yang tinggi dalam pekerjaan mereka yang sering diterjemahkan ke dalam pengawasan yang buruk. Nah, pada gilirannya dapat diterjemahkan menjadi penipuan atau selanjutnya yakni mengenai skimming offsite sales. Nah, dalam beberapa kasus yang dilaporkan sebagai bagian dari studi ICFE itu melibatkan adanya skimming penjualan oleh karyawan di luar lokasi. Nah, contohnya dalam penipuan yang terjadi di industri persewaan apartemen, di mana seorang manajer apartemen ini tuh menangani operasi sehari-hari tanpa banyak pengawasan kan. Skema umumnya adalah bagi karyawan di tempat untuk mengidentifikasi penyewa yang membayar dalam mata uang dan menghapusnya dari pembukuan. Nah, hal ini tuh menyebabkan apartemen tertentu tampak kosong dalam catatan, padahal sebenarnya apartemen tersebut itu ditempati. Nah, setelah penyewa yang membayar mata uang dihapus dari catatan, manajer ini dapat melakukan skimming pembayaran sewa mereka tanpa pemberitahuan terlambat yang dikirim ke penyewanya. Nah, selama tidak ada yang secara fisik memeriksa apartemen, mungkin penipuan atau penipu itu dapat terus melakukan skimming tanpa batas. Nah, skema skimming sewa yang lainnya itu terjadi ketika apartemen disewakan tapi tidak ada sewa yang ditandatangani. Nah, di pembukuan apartemen itu tampaknya masih kosong meskipun ada penyewa yang membayar sewa di tempat itu. Sebenarnya itu ada orangnya, tetapi karena si manajer ini tuh tidak melakukan pembukuan, maka uang sewanya itu dikantongi pribadi oleh si manajer. Nah, kemudian penipu ini kemudian dapat mencuri pembayaran sewa yang tidak dilewatkan oleh pemilik apartemen karena apartemen kosong. Nah, berarti tidak ada piutang yang dipesankan. Terkadang karyawan dalam skema ini tuh bekerja sama dengan penyewa dan memberi mereka tarif khusus. Sebagai imbalannya, pembayaran penyewa itu dilakukan langsung kepada karyawan tersebut. Selanjutnya, sumber pendapatan serupa yang tidak dapat diprediksi dan karena sulit untuk dipertanggungjawabkan adalah dari pendapatan pungutan parkir. Nah, contohnya, salah seorang petugas tempat parkir itu mengambil keuntungan kira-kira $20.000 dari ownernya hanya dengan tidak menyiapkan tiket untuk pelanggan yang memasuki tempat parkir. Nah, dia akan mengambil uang pelanggan dan melambaikannya ke tempat parkir, tetapi karena tidak ada tanda terima yang disiapkan, tidak ada cara bagi perusahaan korban untuk membandingkan tiket yang dijual dengan pelanggan sebenarnya di lokasi terpencil. Nah, sumber dari pendapatan yang sulit dipantau dan diprediksi itu seperti biaya keterlambatan dan biaya parkir yang merupakan target utama skema skimming. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Mbak Anita.
Oke, selanjutnya understated sales and receivable. Penjualan bekerja secara berbeda dalam transaksi yang diposting ke pembukuan, tetapi untuk jumlah yang lebih rendah daripada yang ditentukan pelaku dari pelanggan. Dalam satu kasus, seorang karyawan menulis kwitansi manual kepada pelanggan untuk pembelian mereka, tetapi menghapus kertas karbon pada kwitansi, sehingga mereka tidak dapat membuat salinan perusahaan. Karyawan tersebut kemudian menggunakan pensil untuk menyiapkan salinan perusahaan yang menunjukkan harga pembelian yang lebih rendah. Misalnya, jika pelanggan telah membayar $100, salinan perusahaan mungkin mencerminkan pembayaran sebesar $80. Ini juga dapat dilakukan di register ketika fraudulent melakukan penjualan. Memasukkan total penjualan lebih rendah dari jumlah yang sebenarnya dibayar oleh pelanggan. Next. Metode serupa digunakan ketika penjualan dilakukan secara kredit. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin memiliki utang $1.000, tetapi piutang dicatat sebesar $800. Penjualan juga akan dikecilkan sebesar $200. Ketika pelanggan melakukan pembayaran di akun, fraudster dapat mengambil $200 dan memposting $800 ke akun. Pembukuan akan mencerminkan bahwa rekening telah dibayar lunas. Next. False discount. Penjualan atau piutang mungkin dikecilkan dengan penggunaan false discount. Dalam skema skimming, diskon palsu atau false discount, seorang karyawan menerima pembayaran penuh untuk suatu barang, tetapi mencatat transaksi seolah-olah pelanggan telah diberi diskon. Oleh karena itu, tampak bahwa pelanggan membayar kurang dari harga penuh untuk barang tersebut. Fraudster menggelapkan jumlah diskon. Misalnya di sini ada pembelian sebesar $100. Jika seorang karyawan memberikan false diskon sebesar 20%, maka dia dapat mengambil $20 dan membiarkan pembukuan perusahaan tetap seimbang. Jadi, skema ini memberi pelanggan tanda terima yang mencerminkan harga penuh yang dibayarkan dan memberikan tanda terima yang berbeda atau biasanya diubah untuk tujuan pembukuan. Next. Theft of check struck the mail. Cek yang diterima melalui surat sering menjadi target karyawan yang mencari keuntungan ilegal. Pencurian cek masuk biasanya terjadi ketika seorang karyawan bertugas membuka surat dan mencatat penerimaan pembayaran. Next. Contoh skema pencurian cek. Di sini ada salah satu case study. The Frenchman takes the plank. Di sini Stephen Winkler bekerja untuk sebuah perusahaan minuman di Pompano Beach, Florida, sebagai direktur akuntansi dan pengontrol. Stephen menyentuh aliran uang masuk dan keluar perusahaan di setiap titik. Meskipun dia secara khusus berfokus pada bagaimana uang masuk, perusahaan minuman, sebut saja Moguls, dikumpulkan dari pelanggan dalam dua cara. Delivery driver membawa uang tunai atau cek dari pelanggan rute mereka, atau pelanggan kredit mengirim cek melalui surat. Uang tunai dan cek dari driver dihitung dan disimpan di bank sebagai setoran rute. Cek yang datang melalui surat dari pelanggan kredit diajukan sebagai setoran kantor. Driver memberikan koleksi harian mereka ke kasir yang membuat slip setoran rute dan mengirimkannya ke Winkler. Setiap cek dari surat kantor langsung dikirim ke Winkler yang memverifikasi uang sesuai dengan jadwal pembayaran. Pekerjaan Winkler adalah menggabungkan setoran kantor dan mengarahkan setoran untuk akuntansi akhir sebelum setoran bank. Secara teoritis, kemudian mobil memiliki dua aliran pendapat. Keduanya berkumpul di Winkler dan mengalir lancar ke bank. Next. Winkler punya rencana lain. Dia mengambil uang tunai dari setoran rute melalui operasi lapping
menutupi uang yang diambil dari satu akun dengan dana yang lain. Wingler mengambil sejumlah besar uang tunai dari setoran rute dan mengganti jumlah uang tunai dengan cek dari pelanggan kredit. Dia mengumpulkan $3.000 tunai dari transportation bag dan memasukkan cek senilai $3.000 dari surat. Dengan begitu, total setoran rute sesuai dengan jumlah yang tertera oleh kasir di slip setoran. Tidak ada celah dalam setoran kantor karena Wingler tidak pernah mencantumkan cek sebagai yang diterima. Sebagai gantinya, dia akan memperpanjang pembayaran pelanggan. Jadwal keluar kadang-kadang tanpa batas. Dia kadang menutupi jumlah nantinya dengan penggelapan lain. Winkler ini mengambil jurnal penerimaan kas, salinan cek pelanggan, slip setoran, dan catatan keuangan lainnya dari kantor dan mengeluarkan file personalianya. Dia juga mengubah file elektronik, memundurkan tanggal piutang untuk menjadikan terkini dan meningkatkan diskon pelanggan. Pemeriksa akhir akan menemukan penyusunan buku besar umum yang sangat tidak biasa sebesar $303.970,25 yang dibuat tepat sebelum Winkler dipecat. Jadi total yang diambil oleh Winkler yaitu sebesar $350. Winkler ini bekerja di perusahaan ini sangat mempengaruhi kehidupannya karena dengan melakukan pencurian cek ini, Wingler memiliki jam mewah, pakaian mahal, dan beberapa mobil. Jadi itu salah satu contoh dari pencurian cek dari Wingler. Next. Short term skimming. Jadi aspek khusus dari skimming jangka pendek adalah bahwa fraudster menyimpan uang curian hanya untuk sementara waktu sebelum akhirnya menyerahkan pembayaran kepada employer. Karyawan hanya menunda posting. Dalam satu kasus, seorang karyawan menghasilkan sekitar $10.000 dalam prohibit gains dengan menggunakan skema skimming jangka pendek. Karyawan yang terlibat dalam skema jangka pendek sering tidak melihat aktivitas mereka sebagai fraudulent karena pembayaran yang dicuri akhirnya dikembalikan ke perusahaan korban. Next. Converting stolen check. Jadi di sini fraudster tuh lebih memilih scheme currency daripada cek karena uang lebih sulit dilacak daripada cek. Alasan kedua mengapa mata uang lebih disukai daripada cek adalah karena cek itu sangat sulit dalam mengkonversi cek. Ketika mata uang dicuri itu dapat segera dihabiskan. Beda dengan cek karena cek harus disahkan dan diuangkan atau disetorkan sebelum pencuri dapat meletakkan tangan mereka pada dana yang diwakilinya. Baik, untuk selanjutnya yaitu bagaimana cara fraudster mengubah cek yang telah mereka skim. Jadi di sini ada beberapa cara, di antaranya ada dual endorsement, kemudian false company accounts, ada altered pay destination, dan juga check for currency substitution. Yang pertama yaitu dual endorsement. Jadi ketika cek dibayarkan ke bisnis itu, cek dapat disahkan hanya dengan menulis nama perusahaan di bagian belakang cek. Kemudian fraudster itu tidak perlu memalsukan tanda tangan orang lain seperti yang mereka lakukan jika cek yang dicuri itu dibayarkan kepada seseorang. Masalah bagi karyawan adalah bahwa pengesahan ini itu tidak cukup bagi mereka untuk melakukan penukaran cek. Pengesahan dari perusahaan tersebut atau endorsement hanya mengatur agar cek tersebut disetorkan ke rekening perusahaan, sehingga hal ini tidak akan menimbulkan keuntungan bagi pelaku fraudster. Kemudian pengesahan kedua itu diperlukan apabila karyawan ingin mencairkan cek atau menyetorkannya ke rekening yang mereka kendalikan. Namun, masalah dalam pengesahan atau endorsement kedua ini dapat diatasi apabila
fraudster itu memiliki kaki tangan di lembaga pencairan cek. Namun, apabila tidak ada kaki tangan di lembaga pencairan cek, maka fraudster harus membuat pengesahan kedua di belakang cek dan membuat cek itu dibayarkan kepada diri mereka sendiri, kaki tangan, ataupun entitas lain. Kemudian setelah hal itu selesai, karyawan dapat mencairkan cek atau menyetorkannya ke rekening yang mereka kendalikan. Umumnya, fraudster ini memilih untuk tidak endorse cek curian atas nama mereka sendiri. Mereka menggunakan identitas atau identifikasi pribadi seperti kartu identitas dan dokumen-dokumen lainnya yang hal tersebut fiktif sehingga dapat digunakan untuk melakukan pencucian dana. Selanjutnya yaitu false company account, di mana beberapa kasus yang melibatkan penggunaan akun dengan nama serupa itu digunakan dalam kegiatan pencucian dana. Akun dengan nama serupa merupakan akun yang dibuka oleh fraudster secara independen dari sebuah perusahaan. Sebagai contoh, rekening ABC Company itu disimpan di bank A, kemudian ada seorang karyawan pergi ke bank B dan membuka rekening atas nama ABC Corporation. Dan karyawan tersebut biasanya akan memberikan dokumen palsu kepada bank B untuk membuka rekening. Kemudian ketika karyawan mencuri cek dari ABC Company, dia dapat menyimpannya di rekening ABC Corporation di bank B karena adanya kesamaan nama tersebut. Dan bank B ini biasanya tidak mempersoalkan permasalahan nama yang sama di simpanan tersebut. Selanjutnya yaitu alter pay destination. Jadi cara yang lebih langsung bagi seorang karyawan untuk mengubah cek curian adalah dengan mengubah cek tersebut sehingga dapat dibayarkan kepada karyawan ataupun kaki tangannya. Dalam kebanyakan kasus, tidak mungkin mengubah penunjukan penerimaan pembayaran tanpa merusak cek yang dicuri. Namun, dalam beberapa penelitian, itu karyawan berhasil menambahkan nama mereka ke cek curian dan tidak memerlukan identifikasi palsu ataupun akun tersembunyi. Sehingga, fraudster tersebut itu dapat menyetorkan cek langsung ke rekening mereka sendiri. Selanjutnya yaitu ada cek for currency substitution. Skema skimming yang paling umum adalah mengambil cek yang tidak tercatat yang dimiliki oleh fraudster dan menggantinya dengan mata uang yang diterima. Namun, meskipun substitusi cek untuk mata uang ini memudahkan untuk, fraudster mengonversi pembayaran curian, ternyata masalah dalam dalam fraud ini tetap masih ada. Cek curian yang tidak diposkan berarti bahwa beberapa rekening dari pelanggan itu terancam jatuh tempo. Selanjutnya yaitu concealing the fraud. Jadi meskipun skema skimming itu lebih mudah disembunyikan daripada, beberapa jenis fraud lainnya, namun ada kalanya dari para fraudster itu juga ingin menutup jejaknya dengan berbagai macam cara. Seperti yang pertama yaitu menghancurkan atau mengubah catatan transaksi. Dan metode ini merupakan metode yang paling sering digunakan. Jadi, pelaku fraudster itu menghancurkan seluruh register tips atau memotong sebagian besar di mana transaksi fraud itu tercatat. Dengan demikian, akan sulit untuk membuktikan bahwa pelaku itu benar-benar telah memeras uang atau mungkin sulit membuktikan siapa saja yang terlibat dalam skema fraud tersebut. Selanjutnya yaitu menyembunyikan skema skimming piutang. Seperti kita tahu bahwa skimming piutang itu mungkin lebih sulit disembunyikan daripada skimming penjualan, karena pembayaran piutang itu diharapkan. Untuk menyembunyikan skim piutang, maka fraudster harus memperhitungkan pembayaran yang jatuh tempo kepada perusahaan, tetapi tidak pernah diterima. Dan biasanya mereka melakukan beberapa cara seperti lapping
atau mengkredit satu akun melalui abstraksi uang dari akun lain. Kemudian ada stolen statements yang tujuannya yaitu mengubah pernyataan pelanggan untuk mencegah mereka mengeluh tentang penyalahgunaan pembayaran mereka. Dan kemudian ada, mereka juga mengentri akun palsu yang biasanya dilakukan pada akun debit, kemudian mendebit rekening yang ada atau fiktif dan juga menghapus saldo akun. Kemudian, yang berikutnya yaitu ada inventory padding, di mana masalah konseling utama bagi fraudster adalah inventaris perusahaan. Penjualan barang di luar buku akan selalu meninggalkan kekurangan persediaan dan kenaikan harga pokok penjualan yang sesuai. Sehingga hal itu akan menyebabkan terjadinya penyusutan, yang biasanya terjadi karena adanya pencurian pelanggan, produk yang salah, ataupun pembusukan. Selanjutnya yaitu beberapa metode deteksi yang mungkin efektif dalam mendeteksi skema skimming, yaitu yang pertama, deteksi tingkat penerimaan atau penjualan yang dilakukan, menggunakan beberapa tes, yaitu prosedur analitis utama, seperti analisis vertikal dan horizontal dari akun penjualan. Prosedur ini menganalisis perubahan dalam akun dan mungkin dapat menunjukkan masalah skimming. Kemudian, tes yang kedua yaitu menggunakan analisis rasio, dan yang ketiga yaitu prosedur pengendalian persediaan yang terperinci. Dan ini digunakan untuk mendeteksi penyusutan persediaan karena adanya penjualan yang tidak tercatat. Kemudian yaitu ada check conversation detection, di mana dalam melakukan deteksi ini, red flags ini mungkin akan muncul ketika seorang karyawan itu mencoba untuk mengubah cek yang akan dicuri dan biasanya, red flags ini ditandai dengan seorang pegawai di bank atau lembaga pencairan cek mempertanyakan keabsahan cek, kemudian pengesahan ganda tidak diperbolehkan atau menyebabkan verifikasi cek di lembaga pencairan. Kemudian cek yang dibatalkan dengan pengesahan ganda itu harus teliti. Kemudian sebuah dukungan palsu itu ditemukan. Kemudian ditemukan bahwa seorang karyawan telah membuka rekening bank dengan nama yang mirip dengan perusahaan korban, ataupun, adanya perubahan penerima cek atau pengesahan yang ditemukan. Selanjutnya yaitu deteksi dengan mengentri jurnal-jurnal yang melibatkan beberapa topik dan harus memeriksa, eee, kredit palsu ke inventaris untuk menyembunyikan penjualan yang tidak dicatat atau dikecilkan, kemudian penghapusan yang terkait dengan produk yang hilang, dicuri atau usang, kemudian ada penghapusan piutang dan juga, eee, entry tidak teratur ke akun kas. Selanjutnya yaitu prevention dari skema skimming ini, yaitu yang pertama ada kontrol tingkat penerimaan atau penjualan, yang seperti kita ketahui bahwa untuk mencegah skimming ini diperlukan adanya prosedur pengendalian internal, yang mana bagian pentingnya dari prosedur ini yaitu komunikasi manajemen kepada karyawan. Dan kegiatan ini akan mengontrol apakah karyawan tersebut itu sudah melakukan pencatatan penjualan dengan baik atau tidak, dan juga melihat apakah karyawan tersebut itu tidak melakukan kecurangan. Kemudian prevention yang kedua yaitu check conversion controls, di mana perusahaan itu harus bekerja sama dengan bank untuk mencegah check fraud. Kemudian ada general controls, di mana prosedur pengendalian umum itu mencakup beberapa hal, di antaranya pemisahan Pemisahan yang tepat dari tugas dan prosedur kontrol akses, kemudian transaksi itu harus dicatat dengan benar mengenai jumlah, tanggal terjadinya, dan akun buku besar. Kemudian tindakan pengamanan yang tepat akan diadopsi untuk memastikan akses fisik ke sistem akun,
dan juga rekonsiliasi independen serta verifikasi internal akun akan dilakukan pada akun buku besar. Kemudian prevensi yang terakhir yaitu adanya skimming controls. Dalam kontrol ini harus menjawab beberapa pertanyaan dari program audit yang mana apabila terdapat kekurangan dalam menjawab pertanyaan itu maka akan menandakan adanya bahaya dan mungkin patut untuk dicurigai terjadinya check fraud dan uang tunai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.